Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Nata Kristiono SPDMH selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Terima kasih banyak atas kesempatannya sehingga saya dapat memaparkan materi dengan judul mata kuliah Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Sebelumnya, perkenalkan saya Dia Francisca dengan NIM 23010200015. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu urgensi mata kuliah Pendidikan Pancasila. Urgensi mata kuliah Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu terletak pada pemeliharaan dan pemahaman nilai-nilai luhur Pancasila sebagai landasan filosofis, ideologis, dan dasar negara Indonesia. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan ideologis, mahasiswa sebagai pemimpin masa depan perlu memiliki ketahanan ideologi Pancasila yang kuat. Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pembahasan lanjutan. Pendidikan Pancasila membantu membangun kesadaran, memahami makna nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, mengembalikan status mata kuliah Pancasila sebagai wajib di perguruan tinggi sesuai regulasi nasional adalah langkah strategis untuk memastikan kesinambungan dan perkembangan karakter bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Baik, selanjutnya yaitu materi pembelajaran pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu konten perkuliahan. Terdapat keragaman pandangan dari dosen-dosen pengampu mengenai fokus materi. Meskipun pemerintah telah memberikan arahan otonomi perguruan tinggi dalam mengembangkan materi menyebabkan perbedaan signifikan antara satu institusi dengan institusi lainnya. Yang kedua yaitu kapasitas dosen pengampu. Banyak dosen yang mengajar mata kuliah Pancasila itu tanpa memiliki latar belakang keilmuan yang relevan, menurunkan kualitas pengajaran. Selain itu, minimnya pelatihan dan pembinaan kompetensi bagi dosen pengampu juga menjadi hambatan serius. Jadi, materi pembelajaran pendidikan Pancasila itu masih menjumpai beberapa masalah krusial dalam pelaksanaan perkuliahan di perguruan tinggi. Nah, permasalahan tersebut itu melibatkan ketidaksetaraan konten perkuliahan, kurangnya kapasitas dosen pengampu, dan metode pembelajaran yang kurang efektif. Baik, selanjutnya yaitu perbaikan. Langkah-langkah perbaikan yang diusulkan termasuk pengembangan kurikulum yang telah terstandar, peningkatan rekrutmen dosen dengan latar belakang yang sesuai, serta penyelenggaraan pelatihan atau TOT untuk dosen yang akan mengampu pendidikan Pancasila. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perkuliahan dan kontribusi mata kuliah tersebut dalam membentuk karakter mahasiswa sebagai warga negara yang baik. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran pendidikan Pancasila. Jadi ditinjau dari metode pembelajarannya, mata kuliah Pancasila itu menghadapi hambatan yang signifikan. Perkuliahan itu cenderung menggunakan metode ceramah dengan variasi yang terbatas, menciptakan situasi one-way traffic yang bersifat teoritis dan kurang memberikan pengalaman praktis. Implikasinya, mahasiswa kurang terlibat secara aktif dalam kehidupan publik yang tidak dapat mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila secara demokratis. Diperlukan strategi pengembangan metode pembelajaran, strategi yang berbasis kompetensi, dan pendekatan student active learning. Jadi, pemilihan strategi pengembangan metode pembelajaran pendidikan Pancasila yang berbasis kompetensi dengan pendekatan student active learning itu membawa konsekuensi perubahan paradigma metode pembelajaran. Perubahannya yaitu dari yang awalnya berpusat pada pengajar atau metode instruksi menjadi berpusat pada mahasiswa dengan metode konstruksi. Yang kedua, yang semula paradigmanya itu mengajar menjadi paradigmanya belajar. Yang ketiga, ada apa yang dipikirkan menjadi apa yang dipelajari. Dan yang terakhir, mengetahui apanya. Dari transfer knowledge menjadi mengetahui bagaimana transfer values. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Yang pertama yaitu studi kasus. Pada metode pembelajaran ini itu mahasiswa membaca kasus yang perlu dicari pemecahan masalahnya sesuai dengan pokok bahasan yang sedang dibahas. Yang kedua yaitu diskusi. Penyajian bahan pelajaran itu dilakukan dengan cara mahasiswa ditugaskan untuk membahas dan bertukar pendapat mengenai topik dan masalah tertentu untuk memperoleh serta pengertian bersama yang lebih jelas dan teliti.
Yang ketiga yaitu seminar. Mahasiswa diminta untuk mempersiapkan makalah atau paper, kemudian mempresentasikannya di depan mahasiswa lainnya, dan dalam kesempatan ini akan memperoleh masukan dan juga pertanyaan baik dari sesama mahasiswa lainnya maupun dari staf pengajar maupun dosen. Yang keempat yaitu debat. Suatu metode pembelajaran dengan cara mahasiswa dibagi ke dalam beberapa kelompok, dan setiap kelompok itu terdiri dari 4 orang. Di dalam kelompok tersebut, mahasiswa melakukan perdebatan tentang topik tertentu. Yang kelima yaitu kerja lapangan, suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan membawa mahasiswa langsung kepada objek atau pokok bahasan yang akan dipelajari di luar kelas. Yang keenam, bermain peran. Bermain peran adalah salah satu permainan pendidikan yang digunakan untuk menjelaskan perasaan, sikap, perilaku, dan nilai dengan tujuan untuk menghayati peran, sudut pandang, dan juga cara berpikir orang lain dengan memainkan peran orang lain. Yang ketujuh yaitu simulasi, suatu cara penguasaan bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan mahasiswa. Mengembangkan imajinasi dan penghayatan itu dilakukan mahasiswa dengan memerankan sebagai tokoh benda hidup maupun benda mati. Permainan ini pada umumnya dilakukan lebih dari satu orang, tergantung kepada apa yang diperankan. Yang kedelapan ada tugas kelompok. Dengan metode pembelajaran memberikan tugas kepada mahasiswa yang telah dibuat kelompok, misalnya dalam bentuk karangan atau makalah, clipping, maupun mengamati suatu kejadian. Selanjutnya yaitu permainan. Merupakan cara penyajian bahan pengajaran di mana mahasiswa melakukan permainan untuk memperoleh atau menemukan pemahaman dan konsep tertentu. Metode permainan ini dapat dilakukan secara individual atau kelompok. Selanjutnya yaitu collaborative learning atau CL, merupakan proses belajar kelompok di mana setiap anggota menyumbangkan informasi, pengetahuan, pengalaman, ide, sikap, pendapat, kemampuan, dan keterampilan yang dimilikinya untuk secara bersama-sama saling meningkatkan pemahaman seluruh anggota. Yang selanjutnya ada problem-based learning. Metode belajar yang menggunakan masalah yang kompleks dan nyata untuk memicu pembelajaran sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Yang selanjutnya yaitu bola salju menggelinding. Dalam pembelajaran ini, mahasiswa itu melakukan tugas individu kemudian berpasangan. Dari pasangan tersebut kemudian mencari pasangan yang lain sehingga semakin lama anggota kelompok itu semakin besar bagaikan bola salju yang menggelinding. Metode ini tuh digunakan untuk mendapatkan jawaban yang dihasilkan dari mahasiswa secara bertingkat, dimulai dari kelompok yang lebih kecil berangsur-angsur kepada kelompok yang lebih besar, sehingga pada akhirnya akan memunculkan 2 maupun 3 jawaban yang telah disepakati oleh mahasiswa secara kelompok. Baik, jadi dengan pendekatan student active learning, pelaksanaan mata kuliah Pancasila itu memberikan keuntungan pada mahasiswa, memungkinkan mereka untuk melakukan eksplorasi aktif daripada sekedar menerima informasi secara pasif. Pendekatan ini tuh tidak hanya memperluas pengetahuan dan keterampilan dalam bidang keahliannya, tetapi juga mengembangkan keterampilan komunikasi, kerja kelompok, inisiatif, berbagi informasi, dan penghargaan terhadap orang lain. Baik, kesimpulannya yaitu penetapan kembali mata kuliah pendidikan Pancasila sebagai wajib sudah sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dan revolusi karakter bangsa. Urgensi mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu terletak pada pemeliharaan dan juga pemahaman nilai-nilai luhur Pancasila sebagai landasan filosofis, ideologi, dasar negara Indonesia. Akan tetapi masih perlu adanya perbaikan dalam model pembelajaran karena munculnya permasalahan krusial dalam pelaksanaan perkuliahan, termasuk ketidaksetaraan konten, kurangnya kapasitas dosen, dan juga metode pembelajaran yang kurang efektif. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.